Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Alif Pulang Kampung. Ini teman saya, namanya Mas Yanto. Mas Yanto ini aslinya dari Jawa. Jawa mana, Mas? Tegal. Jawa Tegal ya. Jawa Tegal. Ini dia mau berbagi cerita tentang pengalaman dia, karena dia mau bercerita sama saya, ya kan, tentang keluh kesah dia sebagai seorang pencari apa? Logam mulia, semua jenis logam yang berada di got ya. Iya. Got di kali, di kalenan ya, kali kecil, kali besar. Besarnya nggak besar banget ya, kali-kali yang agak minim lah, yang ada di perumahan, di perkampungan. Kemarin juga saya udah pernah ngikut sekali, udah tayang ya, itu yang video kemarin itu mendapatkan cincin ya, sebuah cincin. Ini saya mau nanya lagi, karena kan dia udah sering, karena memang mata pencarian dia ya, tiap harinya dia mencari nafkahnya seperti itu. Makanya saya dia pengen berbagi cerita tentang pengalaman pahit manisnya dia yang dia rasakan ya. Manis apabila dia mendapatkan sesuatu yang berharga ya, seperti cincin, mungkin kalung, liontin, mungkin berlian ya. Berlian kalau dia dapat. Tapi pernah dapat berlian? Belum pernah katanya. Tapi kalau cincin sering. Cincin liontin ya, liontin dewasa atau liontin anak-anak atau apa, anting ya, pernah anting. Makanya saya tanya langsung nih dengan Mas Yanto biar dia bercerita ya. Banyak pengalaman dia yang dia simpen sendiri ya, karena dia mau berbagi, dia bingung sama siapa, dia mau bercerita mungkin sama siapa ya, dia simpen aja lah. Makanya saya bersyukur saya bisa kenal dia. Kenal sih udah lama, cuman saya belum tahu mata pencariannya apa aja, belum tahu. Tapi jangan lupa ya, sebelumnya di subscribe, like, and comment di channel saya Alif Pulang Kampung. Masih banyak cerita-cerita yang pengen saya kuak di teman saya ini. Ini kalau yang tadi nih Mas Yanto, jangan Mas Yanto, ngomongnya kaku. Yanto nyarinya di mana tadi? Di depan Sariaksi, Medical Lestari katanya. Suaranya agak besaran biar pemirsa tahu. Biar pemirsa nih bagaimana ya nasib saya kalau seperti Mas Yanto gitu loh. Apa yang saya cari ini, tantangannya tuh memang luar biasa ya, luar biasa. Saya pun nggak berani. Kenapa saya nggak berani? Karena memang bukan fak saya, bukan ya, mungkin sih sebenarnya kalau kepepet sih bisa-bisa aja, berani aja. Cuman saya tetap mungkin cari pekerjaan yang lain ya, dibandingin saya ngikut Mas Yanto. Tapi kalau saya sekedar nyari gambar atau ini, saya berani. Tapi kalau saya terjun mencari, aduh saya nggak berani. Resikonya di tangan ya, di kaki, kena beling, kena paku. Ini Mas ya, bener ya? Bener. Nah kalau yang tadi nih Mas cerita nih, Mas Yanto cerita yang tadi nyarinya tadi di mana? Di Sariasi. Apa aja tadi yang diambil dari situ yang bisa
di apa ya, bisa dijual atau bisa dimanfaatkan dari situ apa aja tadi? Tadi aja pas mau turun Apa? kayak inilah ngenes Ngenes ya? Ngenes katanya dia tadi pas turun. tanaman apa jam 12 bro, Hah? jam 12 saat bela-belain belum Jam. keisi. Oh, jam Saling 12. penasaran belum dapet. Jam 12 katanya belum makan. Dia belum terisi perut ngomongnya. Belum makan, penasaran belum dapat sesuatu ya. Terus Ya itu dapetnya malah ya alhamdulillah dapatnya tadi berapa aja? Yang kamu yang didapat apa aja tadi? aku Paku, terus si besi, terus itu logam tembaga logam tembaga. kosong Paku berapa kilo? 10 kilo. Pakunya 10 kilo yang bisa dimanfaatkan. Terus Besi 7 kilo. besinya 7 kilo. besi 7 kilo. Terus Ini udah tembaga tembaga berapa kilo? sekilo. Tembaga kurang lebih sekilo. 7 1 sama berapa? 7 1 7 kilo. 10 Iya, 7 kilo, 10 kilo sama 1 kilo. Itu aja dia udah bersyukur ya, biarpun nggak dapat emas atau nggak dapat berlian ya. Dia udah bersyukur bisa menyambung hidupnya buat besok ya. Buat besok, buat dia beli nasi. Wah, yang lebih sedih lagi tuh. Apa yang lebih sedih lagi? Ngalamin yang paling apa besar nyari di apa warung serap. Warung serap. Ya, ngomongnya kebesaran biar pemirsa serap tahu nih. di warung serap baru aja tuh mau turun Baru turun, baru baru datang ke orang marah-marah Orang. ngapain kamu situ-situ itu yang astagfirullahaladzim. pernah ngalamin yang pahit itu. Ini pemirsa, ini ceritanya gini, saya terangin lagi. Jadi dia begitu turun, ya, udah nyari ya di got ya. Kok Jadi ada orang itu marah-marah, ngapain turun-turun? Maksudnya apa ya? Maaf ya, nggak boleh ngomong. Jadi dia security atau apa? bukan orang rumah, orang komplek, Orang komplek. begitu dikenal saya diusir sambil saya jalan satu panggil satu dari rumah sebelahnya Rumah malah sebelahnya. lihat Iya, lihat diusir gitu ya. mas yang sabar nggak usah ini. Iya. Dia orangnya bawa terus tadi itu dikasih duit tuh. Dikasih uang dia. Jadi begitu dia diusir sama orang itu ya, jadi mungkin bersebelahan rumahnya ya mungkin. Iya Jadi orang yang rumahnya sebelahnya lagi tuh manggil dia, mas ini ya kan, yang sabar nyari rezeki seperti ini. Dikasih uang berapa? 150.000. Alhamdulillah. makasih bang tapi dapat 3 minggu orangnya ke situ tapi bukan dia yang ngasih duit nyari ke pasar Lembang. Nyari ke pasar Lembang. Nyari saya ya Nyari. Kok dia tahu kamu di pasar Lembang? tahun waktu itu masih di pasar Lembang. Nah kan saya sempet emang tinggal di mana di pasar Lembang. Iya. Nah terus nyari loh oh ini orang yang ngasih duit. Iya. Terus Ya, itu yang nendang pas kemudian saya itu sakit teman. subhanallah. Dia mau minta maaf dia saya suruh datang ke sana. Allah Akbar. 3 minggu dia nggak bisa Duh. bangun Astagfirullahaladzim, merinding bulu saya tuh. demi Allah. Sedih. Begitu Air matamu turun. Saya kalau denger yang seperti itu apa ya? Kayak rahasia ilahi. Rahasia ilahi yang sedih saya pernah alamin ya itu. ini jujur ya pemirsa ya, ini bukan rekayasa, bukan mengada-ngada. Ini faktanya ya. Kalau misalkan pemirsa pengen tahu atau pengen tahu langsung, ini saya di Tanah 100 Sudirman Jaya Ciledug, Pangkalan Ojek Ujung. Ini teman saya sendiri. Teman udah lama ya. Teman saya belum tahu. Makanya ini apa ya, pekerjaan dia apapun selagi nggak nyolong ya. Kalau nyolong saya nggak mau. Saya nggak mau ikut-ikutan. Ini selagi kerjaan dia halal apapun, pasti saya ingin cari tahu ya. Ingin cari tahu kebenarannya, ingin tahu bagaimana sih prosesnya
Nah ini dia cerita langsung, jadi yang nendang dia itu ya sakit keras, stroke atau apa saya kurang paham nih dia ngomong. Jadi yang ngasih uang itu dia ngomong ya sama Mas Yanto. Mas Yanto disuruh datang ya berarti ya? Iya. Dia nyari-nyari saya. Nah, Mas Yanto disuruh datang, suruh nemuin orang yang nendang baskomnya itu. Ya, disuruh datang, disuruh dimaafin ya. Iya. Habis dimaafin gimana reaksi dia? Dia sedih nggak? Nangis sama meluk. Meluk ente? Iya. Subhanallah. Orang apa namanya begitu dia nendangan dia 3 hari dia sakit. Di subhanallah. Terus yang ngasih duit itu nyari-nyari 2 minggu nggak ketemu, nyari ente. Pas 3 minggunya baru ketemu. Waduh. Kaget sana ini yang bawa kayak ngasih duit itu. Pemirsa, ini kisah nyata, bukan rekayasa, bukan mengada-ngada ya. Ini Ya. cerita dari narasumber sendiri teman saya. Jadi orang yang nendang baskomnya itu saya tahu ya. Kayakan. Mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Dia nggak ada. Nggak ada. Jadi baskomnya itu semacam kayak aluminium ya. Kayakan. Ayakan buat nampung paku, buat nampung besi. Jadi itu besi nggak kemana-mana di dalam got. Jadi besi itu aman ya. Begitu udah penuh mungkin besi ayakan itu ditaikin ke atas, dimasukin ke karung ya. Tuh ceritanya nih bener-bener hidayah buat kita untuk jangan sekali-kali meremehkan pekerjaan orang yang kotor ya, karena memang adanya di dalam got. Jadi kita tuh harus bener-bener bercermin ya, bercermin yang positif. Jangan sampai kita menghina atau mencaci atau mengusir ya. Jelas-jelas dia itu nggak nyolong, cuman mencari sesuap nasi di dalam got. Kenapa ada orang iseng mengusir dia ya? Alasannya apa? Padahal kan itu kan cuman got ya kan, dia nggak masuk ke rumah orang ya kan, nggak masuk ke rumah orang kan. Sakit hati bos. Iya iyalah pastilah. Jangankan dia, saya pun kalau pekerjaan kayak Mas Yanto saya digituin pasti sakit hati, sedih. Saya cuma ngelus, wah untung kasih saya tuh kasih saya ke saya bukan ke dia. Iya, coba kalau dia. Kayak. Sekarang begini aja, roda itu berputar. Bagaimana kalau dia yang mengalami kayak Mas Yanto? Saya juga nggak kepengen kayak nah betul. Kadang semua orang itu nggak ingin nasibnya itu mungkin kayak Mas Yanto, tapi kalau udah nasib kayak Mas Yanto ya dijalanin, disabarin ya dinikmatin, itu aja. Saya sebagai teman ini selalu saya ngomong sama dia, Yanto, hidup di Jakarta atau di Tangerang, di Ciledug ini, satu modalnya harus jujur sama saya, jujur sama orang lain. Kalau orang jujur itu rezekinya lancar, alhamdulillah banyak yang suka ya. Karena Mas Yanto ini di sini sebenarnya nggak punya siapa-siapa. Tuh, ini anaknya adanya di kampung. Ini maaf dah, jangan, nggak usah dah, kalau keluarga nggak usah. Oke. Jadi anaknya ada di kampung, orang tuanya ada di kampung. Dia ini tinggal di sini, omong kosongnya sebatang kara. Ya, mungkin temen yang dekat, ya mungkin saya di sini. Ya, saya di sini yang sering dia ke sini ya, 2 hari sekali atau sehari sekali dia kemari ya. Jadi itu ceritanya begitu pas sudah berapa ya, udah dia memeluk ya, dia nangis juga ya, dia nggak bisa berdiri di kamar tidur. Berarti nggak bisa, ente berarti dimarahin lehernya dia ini kan, lehernya kayak dia cekek. Terus saya maafin, saya bacain apa lah sebisanya Al-Fatihah lah, biasanya Al-Fatihah. Karena sembuh 3 hari terus datang rumah sama anaknya bawa mobil. Subhanallah tuh. Dia berarti ini yang salamin pahit itu doang, nggak ada. Ini yang nendang nih berarti orang kaya, orang dia punya mobil ya kan, datang ke rumah Mas Yanto. Iya, kontrakan yang ini. Iya, yang dulu. Oh, terus dia ngasih sesuatu atau apa?
ngasih beras. Ngasih beras. Cuman ya itu sampai Dia orang Islam atau orang di luar agama Islam? Islam. Subhanallah. Orang Islam itu nggak sepatutnya seperti itu. Tapi dia alhamdulillah ya udah dibukakan pintu hatinya ya. Karena udah dikasih, itu nyata ya, nyata banget. Itu yang salamin pahit sungguh baru. Jangankan Mas Yanto, saya pun kalau seperti itu tetap sakit hati. Tapi tetap kita berpikir positif ya, biar Allah yang membalas. Iya. Jadi itu dibalas ya, nyata banget itu dibalas langsung. Begitu ditendang 2 hari 3 hari dia sakit keras. Bener itu salah. Begitu dia nyari Mas Yanto agak sulit. Iya. Kurang lebih ada semingguan, 2 minggu ya, 3 minggu baru ketemu. Nyari-nyari, dia udah sakit keras. Begitu Mas Yanto datang, dia minta maaf, dipeluk, dia nangis, dibacain sama Mas Yanto ya ayat Al-Quran lah. Beberapa hari kemudian dia udah sembuh. Langsung datang ke rumah Mas Yanto, ke kontrakan Mas Yanto. Dia minta maaf, ngasih ya sesuatu lah, saya nggak sebutin lah sesuatu. Mungkin dia sadar udah semuanya bahwa jangan sekali-kali merendahkan orang yang ada di bawah ya, sekalipun kita adanya di atas. Dan jangan memuji yang di atas biar kita lagi di bawah. Itu aja. Jadi kita jalanin aja apa adanya. Jadi pesan saya sih pesan buat kehidupan ya, buat kehidupan, buat Mas Yanto, buat mereka-mereka yang orang mungkin punya atau apa. Jadi tolong jangan sekali-kali merendahkan orang yang gak punya ya, karena di mata Tuhan, di mata Allah itu kita sama semuanya ya. Jadi harta itu cuma titipan. Harta itu titipan, nanti kembali lagi kepada yang Maha Kuasa. Kita kaya dititip, kita susah ya dicoba ya, dicoba. Yang titipan itu dijalankan dengan benar atau enggak, dan yang susah dia sabar apa enggak gitu loh. Kalau dia sabar, insya Allah pasti ada jalannya. Dan yang kaya kalau dia suka memberi, insya Allah mudah-mudahan ditambahkan rezekinya. Ya gitu aja ya Mas Yanto ya. Mas Yanto ada pesan gak nih kira-kira nih? Coba dong kasih pesan atau apa buat Mas Yanto nih ya. Apa ada orang melihat atau bagaimana? Jadi buat pemirsa atau buat yang lain-lain yang nonton video saya ya, pesan Mas Yanto apa nih? Udah yang penting jangan rendahin lah. Jangan rendahin yang di bawah, karena kesuksesan dari bawah. Iya betul. Kalau nggak ada orang bawah, yang orang atas nggak bisa sukses. Intinya begitu ya. Dan kalau nggak ada orang yang sukses, yang bawah juga nggak bisa kerja. Ya begitu. Istilahnya kita sama-sama saling bahu membahu atau saling apa ya, jangan merendahkan lah. Ya gitu aja ya. Oke, ini termasuk apa ya, kalau saya pikir cerita yang sangat menarik, fakta nyata tanpa rekayasa. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya di video saya Ali Petualang Kampung. Nanti saya buat cerita yang lebih seru lagi dari kisahnya Mas Yanto ini, kisah nyatanya Mas Yanto. Kita tutup. Berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.